Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan. Dan yang kedua, sholawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sosial keagamaan. Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa pengertian dari sosial keagamaan ini. Sosial keagamaan yang dimaksud adalah perbuatan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sosial dan ajaran agama yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan kesungguhan hati serta diimplementasikan di wilayah sosial masyarakat. Nah, di sini kita juga harus mengetahui apa itu arti dari kata sosial dan arti dari kata keagamaan atau agama itu sendiri. Kata sosial di sini mempunyai arti sesuatu yang berhubungan dengan perilaku interpersonal atau berkaitan dengan proses sosial. Sidi Ghazalbah mendefinisikan kata sosial ini dengan kelompok manusia yang sudah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan diri dan berpikir mengenai dirinya sebagai sebuah atau satu kesatuan sosial yang membentuk kebudayaan mereka. Nah, sedangkan kata keagamaan ini berasal dari kata gama dan mendapat awalan ke dan akhiran an. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Allah, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan. Bila ditinjau dari akar kata maknanya, agama ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang artinya tidak dan kata gama yang berarti kacau. Jadi kalau ditelusuri secara maknanya, maka kita akan mendapatkan arti dari agama yang sesungguhnya, yaitu aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan di dalam hidup manusia atau di dalam kehidupan manusia. Jadi arti dari keagamaan ini sendiri mempunyai arti segala aktivitas dalam kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang diyakini agar tidak terjadi kekacauan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksud dari kehidupan sosial keagamaan ini adalah perilaku yang telah menjadi kebiasaan dan berhubungan dengan masyarakat yang merupakan pengejawantahan dari ajaran dengan tujuan agar manusia itu atau agar mereka ini tidak terjadi kekacauan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan memberitahukan kepada teman-teman atau para penonton mengenai tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial keagamaan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial keagamaan ini sendiri dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor keluarga, dan yang kedua, faktor masyarakat. Faktor keluarga ini merupakan kelompok sosial yang paling kecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling dekat dan terkuat di dalam mendidik anak, terutama bagi anak-anak yang belum memasuki bangku sekolah. Faktor yang kedua yaitu faktor masyarakat. Lingkungan eksternal yang mempengaruhi kehidupan atau perilaku sosial keagamaan seorang adalah masyarakat. Kenapa saya katakan masyarakat? Karena
keadaan masyarakat dan kondisi lingkungan dalam berbagai corak serta bentuknya akan sangat berpengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap seseorang, di mana mereka ini hidup berkelompok. Masyarakat pun bisa mempengaruhi perkembangan dan pola pikir seseorang itu, baik itu anak, remaja maupun orang dewasa. Faktor masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Berikut adalah permasalahan dalam kehidupan sosial beragama atau sosial keagamaan. Contoh yang pertama yaitu kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa yang relatif belum baik atau yang kurang baik gitu. Nah, yang kedua contohnya kurangnya pemimpin agama pada tingkat lokal dan kurangnya sarana ibadah atau lembaga yang menangani kegiatan keagamaan secara teratur, dan kurangnya contoh pengalaman ajaran agama dari pemimpin-pemimpin formal. Baiklah, sekian dari saya, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.